Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Miyarat Rausikha dengan NIM 2023031088. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang penata laksanaan fraktur terbuka. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih fraktur terbuka itu. Jadi, fraktur itu adalah hilangnya kontinuitas tulang, baik yang bersifat total maupun sebagian. Nah, biasanya itu dia disebabkan oleh karena trauma. Secara umum, fraktur ini bisa terjadi karena keadaan patah tulang secara klinis dapat diklasifikasikan lagi menjadi fraktur terbuka. Nah, fraktur itu ada dua, yaitu fraktur terbuka dan tertutup. Nah, fraktur terbuka itu adalah fraktur yang mempunyai hubungan dengan lingkungan luar melalui kulit, sehingga terjadi kontaminasi bakteri yang dapat menimbulkan komplikasi berupa infeksi. Nah, fraktur terbuka merupakan suatu keadaan darurat dari 31.575 kejadian fraktur per tahun. Di Amerika didapatkan 1.000 kejadian fraktur terbuka dan tertinggi, yaitu fraktur ekstremitas bawah sekitar 3,7% per tahunnya, atau 488 kejadian fraktur terbuka dari 13.096 fraktur ekstremitas bawah. Nah, ini itu adalah klasifikasi fraktur terbuka berdasarkan Gustilo dan Anderson, di mana terdapat beberapa tipe, yaitu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3A, 3B, dan 3C. Pada tipe 1A, dengan ciri-ciri ukuran panjangnya kurang dari 1 cm, dengan ciri-ciri luka tusukan dari fragmen tulang yang menembus kulit. Nah, kerusakan jaringannya itu dia mencapai sedikit saja. Nah, trauma jaringan lunaknya itu tidak ada. Yang keempat, ada fraktur yang terjadi biasanya bersifat simpel, transversal, oblik pendek, atau sedikit komunitif. Nah, ini itu gambar contoh dari fraktur klasifikasi dari Gustilo. Nah, yang kedua, yaitu ukuran panjangnya lebih dari 1 cm dengan ciri-ciri luka tusukan dari fragmen tulang yang menembus kulit. Nah, kerusakan jaringannya itu mencapai sedang. Ini adalah contoh dari luka terbuka pada klasifikasi grade 2 berdasarkan Gustilo dan Anderson. Selanjutnya, ada klasifikasi fraktur terbuka berdasarkan Gustilo dan Anderson pada grade 3. Nah, ini itu ada golongan grade 3A, grade 3B, dan grade 3C. Jadi, grade 3 itu merupakan kerusakan yang sangat hebat dari jaringan lunak termasuk otot, kemudian kulit, struktur neurovaskuler dengan kontaminasi yang sangat hebat. Nah, ini tuh gambar dari grade 3A, grade 3B, grade 3C. Nah, ini bisa diperhatikan. Jadi kalau grade 3A itu lukanya tuh lebar, grade 3B itu sangat lebar, dan 3C itu kayak keruak gitu. Di sini saya akan menjelaskan lebih khusus lagi, yaitu penata laksanaan terkait dari fraktur. Jadi sebelumnya ada prinsip-prinsip pengobatan awal terjadinya fraktur. Yang pertama itu ada survei primary, yaitu A, B, C, D, E, yaitu airway, breathing, circulation, disability, and exposure. Kemudian ada penilaian klinis dan ada resusitasi. Jadi ini itu merupakan tabel dari penata laksanaan fraktur terbuka terkait dengan volume darah yang hilang beberapa persen. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ada tabel, yaitu volume darah hilang berapa persen, kemudian denyut nadinya itu dia meningkat berapa kali per menit, kemudian tekanan darah, frekuensi napas yaitu per menit, dihitung per menit, terus kemudian ada tekanan nadi, kemudian ada urin, outputnya dari kesadaran penuh atau dia normal, gelisah, dan ada pergantian cairan gitu. Di sini saya akan memberikan contoh terkait transfusi darah, jumlah mili BB sama dengan BB per kilogram dikali 5 kali delta HB, yaitu selisih HB target, yaitu HB saat ini. Nah, target HB-nya adalah 9%, PRC sama dengan setengah dari BB. Nah, contohnya ini ada sebuah pernyataan bahwa BB 60 kg dengan HB 3 gram persen, target 9 gram persen, maka kebutuhan BB-nya dapat dihitung dari sana, yaitu 60 kali dikali 5 kali 9 dikurangi 3 sama dengan 180 mili. Jadi bila PRC-nya sama dengan 900 mili.
Nah, ini itu merupakan pengelolaan fraktur terbuka, yaitu fraktur terbuka jika dibiarkan akan menjadi kegawatan. Nah, lanjut awalnya yaitu dengan evaluasi awal dan diagnosis, kemudian memberikan antibiotik dan sekedar dilakukan debridement atau pengangkatan luka dan irigasi yang baik. Ulangi debridement selama 24 sampai 72 jam berikutnya. Setelah itu ada stabilisasi fraktur dan biarkan luka terbuka antara 5 sampai 7 hari dan lakukan bone graft autogenous secepatnya, dan rehabilitasi anggota gerak yang terkena. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.